berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi dalam program renungan yang spesial pada hari ini. Saat ini saudara-saudara, saya akan membagikan renungan dengan judul Kuasa Tuhan vs atau versus melawan kuasa ilah zaman ini. Kuasa Tuhan melawan roh-roh zaman ini, ya. Saya akan membuka dengan satu ayat di dalam Kejadian 3 sebagai dasarnya. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Kejadian 3 ayat yang ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya berpindah pada 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus 11 mulai ayat yang kedua, ya. 2 Korintus 11 mulai ayat 2 berkata begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat bahwa di akhir zaman, ya, ada roh ilah zaman ini, ya. Kalau kita membaca di sini, tetapi aku takut kalau pikir kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Saya masih ingat persis ada ayat yang mengatakan di dalam, tidak salah ya, 2 Korintus pasal yang ke-4, ya. Coba kita baca aja. 2 Korintus pasal yang ke-4, coba kita baca ayat. Nah, iya, 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini ilah zaman ini. Dan kita melihat sangat menonjol sekali apa yang Yesus buat. Mereka juga ingin menyamai itu. Yesus menyembuhkan orang sakit. Kita melihat juga banyak saat ini ada penyembuhan alternatif yang bukan dari kuasa Tuhan juga melakukan hal yang sama, mengadakan penyembuhan dari sakit secara fisik, kemudian disembuhkan.
Yesus pernah melakukan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Bahkan saat ini ada orang yang tangannya bengkok, kakinya bengkok, disembuhkan dengan cara alternatif yang bukan dari Tuhan. Tetapi orang-orang meyakini itu dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita kembali ke kejadian tadi, dalam kejadian pasal yang ketiga, bahwa Hawa itu diperdaya oleh si iblis, si ular tua itu, dengan mengatakan, kalau kamu makan buah itu, kamu tidak mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Jadi konsep daripada iblis, si ular tua, dia turunkan kepada roh-roh ilah zaman ini, bahwa kita harus menyamai Allah. Apa yang dia buat oleh Allah, kita samai. Yesus menyembuhkan, kamu juga bisa menyembuhkan. Orang-orang tertentu bisa menyembuhkan, dan lain sebagainya. Ya, kalau orang lain bisa mengadakan penyembuhan misalnya dengan cara ilmu anatomi tubuh, tetapi ilah zaman ini seolah-olah lebih hebat. Dia hanya usap-usap saja, dia bisa sembuh. Nah, kita harus tahu, ada orang kata, oh ini dari Tuhan, oh ini karunia dari Tuhan. Seperti itu. Ya, tapi coba kita ambil gambaran di dalam kitab Keluaran, ya, Keluaran pasal yang ke-7. Saya baca cepat-cepat saja, ya. Keluaran pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-8. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu, lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ini dari kuasa Tuhan, kan? Kemudian kita baca ayat yang ke-10, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, ya, dalam Keluaran 7. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun lemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Ini kan ceritanya bahwa orang Israel ini akan dilepaskan oleh tangan Tuhan yang penuh kuasa. Oleh sebab itu Musa minta penyertaan Tuhan. Cara penyertaan Tuhan, bawa itu tongkat. Tongkat itu kamu perlihatkan kepada Firaun, maka tongkat itu menjadi ular. Begitu kan? Wah, itu hebat, itu dahsyat. Tetapi kita lihat, ya, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli sihir, ahli-ahli Mesir itu membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Waduh, ada tandingan di sini nih, ya. Jadi Harun dan Musa, dia melemparkan tongkat itu menjadi ular. Dan ahli-ahli Mesir pun melakukan hal yang demikian. Ayat 12, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun, cuma ada bedanya. Ya, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Nah, sampai ke tingkat berapa, saudara-saudara? Ya, air menjadi darah, ahli Mesir pun buat. Air menjadi darah. Ada tula, ada katak, ya. Ahli Mesir pun melakukan itu. Ada lalat pikat, ahli Mesir pun melakukan itu. Tapi ada tingkat yang mereka tidak bisa lakukan pada waktu terjadi bara, yaitu bisul. Ya, ahli-ahli pun kena bisul. Akhirnya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa mujizat Tuhan itu bisa ditiru oleh ilah zaman ini. Bikin penyembuhan dan lain sebagainya, ya, yang bukan berasal dari kuasa Tuhan. Bikin mujizat lain sebagainya. Tetapi ada batasnya. Pada saat tertentu, kuasa Tuhan tidak bisa tertandingi. Kuasa Tuhan hebat, kuasa Tuhan itu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ya, kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa memang tujuan daripada kuasa yang ada di dunia ini cuma membuat kebimbangan saja. Orang lain jadi bimbang, terutama orang percaya jadi bimbang. Begitu jadi bimbang,
tidak percaya lagi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara-saudara, jangan kita menjadi bimbang terhadap kuasa Tuhan, terhadap firman Tuhan, terhadap kuasa Injil. Caranya bagaimana? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, di situ kita mengalami kepekaan. Kalau kita mengalami kepekaan, ya, kita tidak menjadi bimbang. Kita tetap percaya dengan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saat-saat ini banyak yang ingin menyesatkan. Khotbah-khotbah yang begitu sensasi, cari kata-kata sensasi untuk apa? Untuk supaya menarik, saudara-saudara. Tetapi itu firman yang belum tentu disingkapkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, ilah zaman ini hanya membuat orang jadi bimbang, seolah-olah dia sama dengan kuasa Tuhan. Tetapi sangat berbeda. Ya, pada tingkat tertentu, kuasa-kuasa ilah zaman ini bisa melakukan apa saja. Tetapi pada tingkat tertentu, hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita peka dengan suara Tuhan. Cara peka dengan suara Tuhan, dekat terus dengan Tuhan. Kalau kita jauh, saudara-saudara, jauh, kita nggak bisa dengar lagi suara Tuhan. Ya, begitu kita jauh, iblis masuk. Terus apa yang dia lakukan? Tidak langsung dia menyesatkan kita, tetapi dia buat kebimbangan. Begitu orang bimbang, ya, tidak percaya lagi dengan kuasa Tuhan, kena dengan mangsanya, kena dengan perangkap iblis, kita menjadi mangsanya. Oleh sebab itu, mari kita dekat dengan Tuhan supaya kita tetap peka dengan suara Tuhan, dan kita tetap peka dengan bimbingan Tuhan, sehingga kita tahu memilih mana yang baik, mana suara Tuhan, mana kuasa Tuhan, mana kuasa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, kita harus tetap peka, tetap ada dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, ya Tuhan, bahwa di akhir zaman ini ada kuasa-kuasa yang ingin menyamai kuasa-Mu, tetapi kami tahu mereka itu terbatas. Tuhan, buat umat Tuhan, lindungi umat Tuhan dari segala kesesatan-kesesatan yang sementara berlangsung, Tuhan, yang memperlihatkan mujizat-mujizat Tuhan, mujizat-mujizat dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan, nyatakan bahwa Engkau yang lebih berkuasa, dan bawa umat Tuhan lebih dekat, lebih peka dengan suara Tuhan, sehingga kami tidak jadi bimbang, kami tidak ragu dengan janji Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan meteraikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Amin.
gerejaku adalah rumahku.